محمد الأمين وعلى آله وصحبه يوم الدين ما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم بكل حق كتبه ويكتب أبدا بإيمان رداتنا رضي الله عنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه. Di bawah ini ada tersebut rukun-rukun iman 6 perkara. Kita sudah sama-sama berkeyakinan bahwa iman dan Islam itu adalah nikmat yang paling besar sekali dari Allah Ta'ala kepada hamba yang dikehendakinya. Oleh sebab itu mensyukurinya dengan menuntut ilmunya, iman dan menuntut ilmu Islam. Kemudian mengenai iman mempunyai rukun atau tihang yang 6 perkara tihangnya itu. Bermula artinya iman yaitu tasdiq, yakni membenarkan. Jadi tidak ada ragu-ragu, tidak ada sangka-sangka. Dan artinya Islam menjunjung akan segala perintah Allah Ta'ala juadanya, dijunjung, diandak, di atas, kita di bawah. Berarti yang di atas memerintah dengan yang di bawah. Jadi kita di bawah, kemudian Islam di atas. Islam itu adalah perintah Allah. Jadi kita wajib menurut akan Islam. Kalau iman jangan ragu-ragu. Kalau Islam menjalankan perintah Allah. Oleh sebab itu menurut qaul yang mu'tamad, iman dan Islam itu bertambah bisa, berkurang bisa. Apabila ilmu seseorang itu banyak dan diamalkannya, maka Islam dan imannya kuat. Sebaliknya apabila ilmu Islam dan ilmu iman kurang, niscaya amal iman Islamnya pun kurang. Maka iman dan Islamnya itu lemah. Warubbihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani. Menurut qaul yang rajih atau mu'tamad, iman Islam bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi waya-waya ada menuntut ilmu, waya-waya dudukan di rumah aja lawan tamu tertinggal saja. Padahal kada garing, kada order apa-apa, cuma koler. Waktu itu imannya, Islamnya menurun. Wayah-wayah malam bangun beribadah, wayah-wayah malam bangun menonton TV, sepak bola. Waktu itu imannya kurang. Nah, jadi kita disuruh meningkatkan iman Islam. Apalagi kita dengar para mubalik apabila sudah menyambut awal tahun, para khotib di masjid-masjid kalau sudah awal tahun, lalu mereka itu membicarakan supaya kita membuka buku, ya, bukan buku yang dahulu diperiksa. Apabila yang dahulu itu banyak yang kada bagus, maka mulai tahun ini kita menghapusnya dan kita memperbanyak yang bagus-bagus, ujar si Dede. Kalau siang malam itu banyak zikir kepada Allah, waktu itu iman Islamnya kuat. Tapi karena kalau banyak mengalaman mikirkan dunia ini, mau urus duit, usaha, anak buah, negara, yang dipikirkan di utak,
maka waktu itu iman menurun. Oleh sebab itu, berhubung kita hidup di dunia, ada kawal lepas dari urusan dunia, tinggal lagi diperbanyak akhirat dari dunia. Itu aja lagi, waktu 24 jam diperbanyak untuk akhirat daripada untuk dunia, itu aja lagi. Kalau orang dahulu umur 40 tahun tidak ada urusan dunia lagi, cukup mereka itu sampai 40 tahun berusaha dunia sambil menabung, dari 40 tahun sampai mati memakan tabungan itu aja lagi. Ada yang menukar tanah, bahannya dijual tanah sekapeng-kapeng kasan sango beribadat mahadang mati. Ada yang menukar intan dikuit, intan sedikit jual. Ada yang emas ditapak jual. Lamun berusaha kada lagi sebab umur 40. Di dalam hadis disebutkan apabila orang umurnya 40 tahun masih mengutamakan dunia, maka itulah seorang laki-laki sama aja bini-bini yang menyatakan dirinya ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan hadis itu bujur-bujur kita imani dan kita percayai, serta kita mengaku bahwa kita ini iman dan Islam itu sangat kurang. Dengan pengakuan demikian, kita mempunyai sifat tawadhu dan ada berpikir untuk menyempurnakannya. Malam tadi ada tamu di rumah, orang datang di Surabaya dan di Jakarta Banta. Jadi sampai pertanyaan masalah meminta kepada Allah, kada boleh meminta kepada orang lain. Jadi kita berbicara masalah percaya kepada Allah dan takwa kepada Allah menurut suruhan Allah. Jadi kalau kita bujur melaksanakan perintah Allah, pasti kita bertawassul menurut Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang yang beriman, takut kepada Allah, perintahnya kerja. Di antara perintahnya wabtaghu ilaihil wasilah, hendaklah kamu mencari tawassul, mencari. Jadi ujarku, apabila orang kada bawasilah, kada bertawassul, maka orang itu meninggalkan perintah Allah. Apabila meninggalkan perintah Allah, pintangan situ inya kada takut lawan Allah. Pintangan situ imannya kurang. Mengenai masalah Islam ini isinya adalah la ikraha fid din. Sama sekali agama tidak ada memaksa. Kalau kaidah usul fikih, la darara wa la dirara. Kalau hadisnya yassiru wa la tu'assiru. Kalau Qur'annya lagi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi untuk ringkasnya, Islam yang ahlus sunnah wal jamaah, yang disebut dengan man ana wa ashabi, yang disebut humus sawadul akbar, yaitu yang la ikraha, yang tidak ada memakai kekerasan. Apabila kekerasan
walaupun panji-panjinya Islam, walaupun partainya Islam, walaupun nama-nama golongannya Islam, tapi apabila caranya dengan paksaan, caranya dengan kekerasan, maka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu nang ringkas kita mengerti bahwa Ahlus Sunnah itu lemah lembut, bukan dengan cara keras. Kita mendengar bahwasanya orang mengaku Islam, benderanya misalnya Allah, tapi dia sifatnya karas kajung. Itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin itu mazhab apa, wallahu a'lam. Dahulu di Martapura ini adalah orang Buddha. Misalnya kalau ada orang batianan 7 bulan diadakan upacara mandi-mandi sebagaimana adat Buddha. Datang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Makkah dan Madinah ke sini, maka merubah cara-cara Buddha itu dengan memberi air yang dibacakan surah Yasin, kemudian dikubuyakan lawan sigaluh dangkak itu. Hilanglah adat-adat Buddha yang dahulu-dahulu itu. Nang sekalian pemayang-mayang, nang sekalian bermacam-macam itu kadada lagi. Jadi mandi banyu Yasin itu aja, nang jurang mandi jadi dengan secara memberi banyu Yasin, niat supaya selamat, anaknya jangan kagapit keluar. Kada gampangan sih ini kepala yang kayak ini keluar, wadahnya yang terlalu mengeluarkan, ya kadang kayak kepalang itu dengannya ya kalau jadi mahal jatakan anaknya selamat keluar, jangan kehalang, jangan kepaling. Umanya mintu jua, jangan mati baranak, jangan pandarahan dan lain-lain. Jadi si Tuan Guru Syekh Arsyad berniat mudahan selamat anak dan umahnya, panjang umur keduanya jadi orang soleh. Lalu baca Yasin dikubuyakan lawan si bini-bininya itu. Maka Yasin inilah nang jadi, nang lain tuh hilang. Jadi kada ada paksaan. Kada ada paksaan, kada. Kalau kang datang sana ada orang mandi-mandi, makanya mayangnya dipatah-patah, orang ditempelin, macam rumahnya dicucul. Kada kayak itu. Islam bukan nang bacucul-cucul itu kada ada. Nang baru rusak itu kada ada. Lain itu jus-bus. Agamanya jus-bus bang lain orang. Kalau jus-busnya memang karas. Agamanya bang, agamanya kalau inya Kristen itu adalah cinta kasih. Kristen itu agamanya cinta kasih. Kalau cinta dan kasih datang di mana timbul paksa. Tidak ada memaksa juga, cinta kasih. Tapi orangnya nang karas, orangnya nang kejam. Jadi janganlah kita ikut-ikutkan orangnya dengan agamanya. Agamanya tetaplah ikraha, orangnya aja nang ada nang mukrih, nang memaksa. Pahamkah? Sebagaimana ada orang bersurban, berjubah, berselendang, tapi kasar benar, keras benar, kejam benar. Rumah orang dibabak, orang ditempelin, ditinjak. Misalnya, nah itu manusianya. Kalau Islamnya kadang kayak itu. Islam rahmatan, kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Oleh sebab itu, kalau jiwa seseorang itu jiwa yang karas, coba kalau kita lihat sejarahnya, orang yang membawa Islam ujarnya yang disebut Ibnu Taimiyah,
orang itu adalah pejuang. Kalau pejuang itu dua, ada pejuang nang lillahi ta'ala, maka dengan kasih sayang. Ada pejuang dengan nafsunya, maka keras dan kasar. Kada dapat melihat patung, langsung dicacat. Kada dapat melihat akan bangunan-bangunan kubah, langsung dibabaknya. Itulah Ibnu Taimiyah, karena jiwanya jiwa yang keras. Nah, jadi lalu janganlah kita bingung. Islam itu nang mana nang bujur? Nang bujur itu Islam nang kasih sayang, nang lemah lembut. Dengan lemah lembut itulah nyata bahwa orang Islam itu beriman. Maksudnya Islam itu mengamalkan akan iman tadi. Iman menyuruh takwa kepada Allah, Islam tandanya. Bujur kan? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap sesuatu kita disuruh memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada. Supaya umat yang membaca Bismillah bersifat Rahman dan Rahim. Apalagi ancaman di dalam hadis, apabila orang membaca Quran kada mengamalkan isinya, maka Quran itu mengutuk akan si pembaca itu. Dia membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi orangnya keras tajam. Kan banyak kalau ini yang bendera-bendera Islam itu, tapi caranya itu adalah dengan kasar. Lalu akhirnya semua Islam termasuk Ahlussunnah wal Jamaah lama tamah itu tadi diponis oleh orang-orang yang kafir bahwa Islam adalah teroris. Ini gara-gara perbuatan orang yang keras tadi. Oleh sebab itu janganlah bersifat keras. Hati harus lembut, kata-kata harus lemah lembut, babinyannya, lelakiannya. Jadi lamun kita memang sudah pangarasan tabiat, kada usaha bercampur lawan manusia. Kasihan orang dengan karena pukul terus. Apabila sifat pangarasan, harap khalwat saja sudah, jangan berkumpul orang lagi. Karena orang punya kasihan, muntungnya menyusul orang, tangannya menempelkan, batasnya meninjak. Yang kaimapa Nabi Musa sejamnya saja, maksud sejam bukan gancang. Disuruh Tuhan mendatangi Fir'aun bersama saudaranya yang lemah lembut, yaitu Nabi Harun. Saparut Nabi Musa dan Nabi Harun, tapi sifat belainan. Nabi Harun lemah lembut, Nabi Musa pun sini disarut langsung tampar sedun, maka tahu. Apa kata Tuhan? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Musa dan Harun, hendaklah membawa kata-kata terhadap Fir'aun dengan lunak, dengan lemah lembut. Itu bukan hanya riwayat, itu supaya umat Nabi Muhammad yang dapat Quran ini menurut akan layunan itu. Jadi gara-gara pembicara yang kasar, gara-gara mubalik yang kasar, gara-gara da'i yang kasar, maka ulama-ulama yang waliullah terkena fitnahnya. Jadi ilah pada dulu ditarik-tarik di dalam mahakal menandak bapandar. Istilah kalau sama negara itu jangan sengah. Dalam Al-Quran itu kalau kita lihat caranya tandar itu ada dua, dan orangnya pun yang dihadapi dua. Coba antara
nadir dengan basyir, hiburan hati, menyenangkan hati dengan mengancam, itu adalah didahulukan kata-kata hiburan dari ancaman. Misalnya, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan, apalagi semuanya, wa mubasyiran, baru wa nadhira, tidak ada nadhiran didahulukan, basiran berdiri tidak ada, mesti basir berdahulu, nadhir berdiri. Tafsirnya basir kepada orang yang Islam, orang yang beriman, nadhir kepada orang yang kafir. Ini yang mendangari orang beriman berataan, tapi kenapa jadi karas-karas, benjar, kasar-kasar, nang kaya mendangari ini orang kafir. Nah itulah, oleh sebab itu bisnis guru itu wajib supaya guru yang mengatur nyawa jadi dai, nyawa jadi dagang, nyawa begini banyak ini. Apanya manusia aja bisa membungkas kala lain, bisa bisa membungkas kala lain yang ada cukup. Sama aja kan guru ini. Nyawa baru remaja, guru yang mengatur, nyawa jadi guru yang mengatur, nyawa jadi mubaligh, guru, nyawa jadi khatib, guru, nyawa jadi imam, guru. Lamun kita menurut masyarakat, ujar masyarakat diam supaya berbicara oke. Ujar masyarakat diam supaya jadi khatib seumur hidup oke. Padahal masyarakat itu bukan guru kita, malah jari pada lawan kita, memberi syafaat di akhirat pada dia. Guru yang cungkung-cungkung kenapa pada diminta pendapat beliau. Iya kan? Ulun guru dipinta masyarakat mengajari tauhid. Yang dipinta masyarakat siapa aja ulun itu terserahnya aja yang dipintanya apa karena sifatnya bahabar. Guru ulun dipinta masyarakat kan bahabar ya, kami itu ulun minta pendapat pian, kurang meminta ulun jadi guru tauhid kayak apa, ujar guru nyawa pang kayak apa dulu. Menterasa ulun ini ulun tahu tapi bisa juga. Nah kada usaha. Itu misal benar aja. Dikias yang lain-lainnya. Yang dikhawatirkan kalau kita pada ahlinya di bidang situ, lalu mafsadahnya, kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Sedangkan kaidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ulun guru seorang tukang baca doa, nang disuruh orang membaca siapa ulun terserahnya ulun minta pendapat. Nah itu yang bagus pengajarnya jatuh meminta pendapat rasanya mana pak memperasa ulun ini bakal utama atau menyambat jal lawan jin sama kedua-duanya wajah dikejaga ujjalimin wah menentu kada usah baca doa mana kena lapak maknanya berlutut kena sejak orang berhari yang maksudnya kembali dapat putih. Jadi ahlinya lah dulu di bidang situ, baru izin daripada syekh pulang. Kalau sudah ahlinya tapi belum dapat izin, Rasulullah itu ahlinya berbicara tapi belum dapat izin, ya ayyuhal mudaththir belum turun, Nabi Muhammad tetap diam. Walau sudah dapat wahyu, Rasulullah SAW itu tetap berdiam saja.
malah sidin mengelembunyi diri sidin, isyarat bahwa menyembunyikan kemuliaan. Dzakiruni, ada apa? Zammiluni. Sesudah Iqra turun itu tadi, Rasulullah balik ke rumah, Zammiluni. Padahal Rasulullah sanggup sudah mengajar. Kenapa jadi sedih tadi? Bagum turun, ya ayyuhal mudzakkir, bagum turun lagi. Sesudah turun baru fa'anzir al-kufar. Jadi kepada orang-orang kufar, Nabi menyampaikan khobar siksa, khobar neraka. Minta Nabi seperti Abu Lahab nang kadang mengumpat di silingnya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Abu Lahab. Jadi nazir itu kepada orang-orang yang menentang, kepada orang yang sudah masuk itu adalah basyir. Wa basyiril mu'minin wa basyiril ladzina amanu. Ini lamun pada paham nang ini lawan orang nang kafir kita kena lemah lembut, lawan nang sesama Islam ya Allah paras kajian mata menceleng pandar kecerengceng telinga bergerak kayak telinga kucing. Jadi terkesah ulang malam tadi itu masalah yang tawassul dari ujarku ikam dari Surabaya, dari Jakarta hendak mendapat guru sekumpul ujar langsung lah ikam kamar kagaya mencari nomor handphone dia jadi turuk dulu mencari nomor handphone terturuk sesudah dapat kada wani pun belum minta tolong kepada jiran pian di sini. Napa tadi minta tolong dengan jiran di sini? Napa aja minta tolong dengan jiran di sini? Rupa-rupanya jiran saya di sini Allah ya. Sebab jangan minta tolong selain dari Allah. Iya kalau sekali ujar Ibnu Taimiyah lain pada Allah jangan bertawassulan. Wahabin kemudian training beca Melo aku orang Surabaya kan bisa bahasa Jawa. Oh bisa bahasa Jawa begini ini. Kalau begitu juga beca itu Allah Ta'ala gak masuk sutak. Jadi begini kan udah kalau ada beca ya Allah tolong bawa saya ke sana, jadi Allah jadi beca. Nah barusan tadi saya kan mau minum air, saya panggil istri saya, Bu tolong bikinkan air untuk saya minum. Kalau begitu saya musyrik, sebab bukan ya Allah bikinkan saya air, istri saya bukan Allah. Nah ini kalau semuanya tawassul itu dibikin syirik, kita sehari semalaman berapa ratus kali musyriknya. Oleh sebab itu ujar apa lawan kamu malam tadi, janganlah kita ikut orang-orang yang sempit, harus kita ikut orang-orang yang luas wawasannya, jangan yang sempit apalagi yang kejam. Musuhnya Ibnu Taimiyah itu adalah Kristen. Jadinya keras itu sudah jadi jiwanya. Jadi orang yang kada Kristen pun apabila ziarah hendak dihantangnya juga. Apabila macam-macam di padahal teman-teman tembakinya juga paribasanya. Karena gurunya memang sudah kejam.
dikit-dikit syirik, lalu anak muridnya sedikit-dikit syirik gimana? Ada yang Hasanul Basri, Junaidul Baghdadi, Sari As-Siqati, ada samunyaan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Aku rajin belajar jadi nang karas itu biasa kalahnya itu lawan yang lama. Kira-kira Guru Adil paham sama nang tina karas banyak terdapat lawan yang lama aja ada tulang-tulang yang ada nang karas tadi lama juga bujur ke Guru Adil. Apakah itu kira-kira Guru suka dulu aja ada terlepaknya. Nah, ujar Guru Adil, pertanyaan apakah itu? Jawaban Guru Adil, nang itu 100 untuk Guru Adil. Sajago manusia biasa ini itu tunduk lawan ulama nang kasih sayang. Saharap-harap manusia mengerjakan maksiat biasanya ini itu menangis di hadapan ulama nang lemah lembut. Kemudian Abah sambungi, kalian kerja aja saya mendoakan. Emangnya jadi kalau anak-anak itu senangnya sepak bola, orang tua karena dia udah punya pikiran lain, kalau dia cegah dengan kata-kata yang keras, kamu jangan main sepak bola lagi, awas saya tembak, ini anak-anak semua pada menjauh karena kerasnya itu. Jadi orang tua enggak begitu, biarin dia sepak bola, kita doain semoga dia selamat. Nanti kalau udah dia punya akal pikiran, apa sih bola ini? Udah dapat dilepas, dilepas. Coba lihat orang sepak bola, udah dapat bolanya dilepas lagi. Jujur kan? Jadi kalau kita pikir bungul kah pintar kah? Udah dapat dilepas pulang, sudah ada di tangan, ya kan? Sudah dapatnya menangkap bola itu. Ya kan? Sudah dapat mendapatnya bola itu, ya Allah pokoknya. Apalagi akan orang yang sudah parah banyak lawan apa? Lawan Jawa, lawan kita. Ya Allah, begitu tak dipotongnya bola tadi. Ya Allah, dapat melalui kiper langsung meninggal dalam tangan. Ada yang bagus lagi. Aturannya kan namun ngalih banget dicari, bahnya dapatnya itu kan simpannya kayak orang yang apik lah. Karena uluh mencari duit kan jakatnya aja ada bayar. Sakro dapat. Aja aneh. Jadi dia orang aja mudahan selamat berpikir bisa nyampe. Jangan menjohin betapa batasnya 3. Apa doa itu orangnya Islam lah lain bos-bosnya itu nyata sudah orang Islam dibunuhnya kita balas, mudahan bubuhannya matian dia karena asyidda ala kufar itu jagawainya rohama itu jagawainya kata pengalih-alih walladzina ma'ahu asyidda ala kufar rohama bainahum. Ini karena Islam lawan iman kada ialah iman kada takutan selain dari Allah, Islam
Apa ujar Allah? Ujar Allah batawasul Injil. Ujar Allah batawasul Injil. Itu Islam menjunjung perintah Allah. Allah memerintah wabtahu ilaihil wasilah. Seluruh nabi-nabi batawasul karena Tuhan menyuruh. Wanita kita mengatakan ada nabi yang kata bertawasul. Wanita Tuhan menyuruh nabi-nabi bertawasul, maka nabi-nabi bisa menjalankan perintah Allah. Jadi lamun orang pengikut nabi apa aja, apabila kada bertawasul, ini kan mengikut nabinya bisa. Nabi kita waktu tiap kali hendak ke masjid turun dari rumah, Allahumma bihaqqis sa'ilin, dan seterusnya doa itu. Pada meninggal Nabi membaca doa itu, Allahumma bihaqqis sa'ilin. Tawasul kada? Nabi Allah Yakub lawan Nabi Allah Yusuf. Waktu Nabi Allah Yakub matanya terganggu, ujar Nabi Yusuf lawan bangsa Naksurun, Idhabu biqam muslimah. Saudaraku, bawakan gamis nang bekas pakaian ini. Fa'alqu ala wajhi abi ya'ti ba'ira. Sapuakan di muka abah termasuk kalau mereka. Insya Allah abah melihat pulang. Baik maka sudah pulang. Tarang pengelihat sudah pulang. Pakaian yang mana jadi sapuakan? Nang menyuruh Nabi Yusuf, nang menyatuakan anak Sidin, ya kan? Anak Nabi Yakub, bangsa anak Nabi Yusuf, nang merasakan Nabi Yakub, ya kan salah, mengambil berkat salah, niscaya Nabi Yakub pada mau merasakan disembah-sembah. Dan Nabi Yusuf ya kan salah mengambil berkat, pada mau menyuruh sapu ya kan batas ini kamu abah, ya kan mengambil berkat itu salah. Siapa berani mengatakan Nabi Yusuf Nabi Yakub kafir karena mengambil berkat? Sidin sendiri pun diambilkan Jibril pakaian yang di surga, yang bakas Nabi Ibrahim memakainya, digugurkan oleh Jibril ke dalam sumur Nabi Yusuf. Di situ dipakai Nabi Yusuf, kalau tertutup aurat Sidin sehingga selamat Nabi Yusuf. Berkat pakaian yang bakas Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim batas tangan Jibril. Ya bekas-bekas. Nah, Quran menyatakan wa naqulu ma qaddamu wa hadza rahum. Oleh sebab itu kita punya kitab Tabarrukus Sahabah bi athari Rasul Sahabah. Asar-asar orang saleh itu ada berkahnya. Ada berkahnya. Contoh yang sikap paham dan raja ini kita mempertahankan paham yang hidup kita dan beberapa keramat-keramatnya. Contoh, kalau iwak dibuat diuyah, ngapa rasanya? Masih. Uyahnya kelihatan nggak? Ada, tapi rasanya ada. Iya kan? Bangun dibuatnya gula, ada kelihatan lagi gulanya, tapi rasanya manis. Itu bekas apa? Bekas gula, bekas uyah. Kadang-kadang lomboknya tidak kelihatan lagi, adasnya kerasaan di banyu sop ayam. Sop ayam yang anum-anum, batis-batis paha-pahanya itu disop, yang dada-dadanya itu disangak atau digoreng sama aja lah. 50-60 ikan dihiris arahkan lombok perawitnya yang hanya memutik pulang
jangan masak, jangan mantap, nang mangkal. Sudah lagi. Sopnya pulang jangan kepanasan, jangan kedinginan. Buat mentega sedikit pulang di banyu sop itu. Diharuakan. Kayunya kurang uyahnya, jangan dibuat kecap masih kurang nyamannya. Ujar si Antong Ali. Uyah aja buat lain rasanya daripada kecap. Kecap itu campur lawan nang lain. Kalau uyah ini dasar tamam. Buat kalau ada uyah aja soto ngaluk garam. Sidin lojo juga soto ngaluk menjual soto. Jadi ada bini-bini nukar soto. Belum dua kali sudah selanjutnya jangan nukar soto lawan tiap. Para saung jadi-jadian yang paling enak. Jadi aja soto ngaluk bisa merasain itu enggak anu kesalahan bener aja. Maksudnya soto pian gitu pian nyaman ini. Nah itu nampun maaf aja nggak kayak itu babuang modok buat uyah sedikit pas sudah dirasai rasa sedang asamnya lomboknya uyahnya anu minyarnya tadi lah ada bercium-cium di sini asa bau nama mentega juga hanya nasi nang juak gambut hunus buat sita nasinya yang sedang-sedang panasnya juga ada banyak pang satu tangan piring ganda aja diharu situ pas sudah diharu ya Allah baju nang kayak di kacul baju kaos saja selawar di dalam kacul tapi aja rupiah kacul andap di mana mah andap supnya lawan awakna ya peparak lawang dapur lah jadi angin kan gitu banyaknya apa buatin yang berbiji di kulkas apa ngaranna esah kopiah esah kopiah es aja kerja bah kata ulama masahirupan sup duluan nasinya sahirupan pulang teh es tadi bah rokok godang garam sudah ada di hijau kopi sudah di termos kopi susu di termos sudah mensampat pada jadi wali Allah Ta'ala juga nangka ini nyamannya sudah ya ada jadi wali Allah Ta'ala ya ada bakal rahmat juga ngaruhin nasib sebab hidup yang serata nyaman ini surga sudah kenapa di dalam surga kada melihat Allah Ta'ala kenapa dalam surga sudah kenapa jadi picak aja lagi kan nikmat itu seulumum awak nikmat aja tadinya mata melihat tadinya mendengar hidung mencium ya kalau muntung awam makan ya kalau harus menerima gigi ikut ya kan ya minuman nyaman makanan nyaman apalagi padas ada samsing gas nikmat itu samsing gas masam padas ya tak ada jadi Allah Ta'ala juga sedang terjadi wali Allah Ta'ala sedang sekali aja makan sampai itu nyamannya amun sampai terjadi Allah Ta'ala juga sedang aturannya kun waliyalillah ayatu apalagi yang sabar hari semalaman 3 kali makan minum yang nyaman benar bangun guring mata baru buka ya kan nyaman pulang bapak pudaan ya tak ada jawaban Allah Ta'ala juga ya Allah guru mendoakan ijazahna wa ta'ala al-batina minan nisa'i wa rijal min awliyaikal muttaqin
doa guru ini kenapa muridnya jadi jangan mendoakan itu jangan ulun kalau belum makannya namun nyawa indah makan itu masuk saja makan sudah kakubur karena cari cuman yang didoakan itu matinya la ilallah cari cuman wali berataan saban malam pukul 2 pukul 3 pukul 4 mendoakan Allah antum muqinun bil ijabah. Siapa yang berani menentang wa antum muqinun bil ijabah? Siapa? Iya nang kalau cering cuman lalu nang benyain ini tak ada kayu lalu banyak datang didoakan sekali ayu bener bilang kada cukup guring lagi banyak aja dulu itu kena anak punya ini kan memang menyanyi balawa sendiri ada suaranya obah hampirnya menyanyi ya pak hampir menyanyi apa pula insya Allah kalau pikir sebab sudah ada ijazah musafahah sudah ada ijazah tarekat senangnya menyanyi kata kawal lagi suara kata bagus la ilaha illallah 166 kali Allah 67 lama terus Muhammad di amalatannya orangnya kan nyanyi aja bakasnya sekali mati masya Allah la ilaha illallah habis namanya dasar hendak masuk surga mendatangi kaki itu surga bujur waktu buyuka min abwa bukan min babia abwa biha luar biasa arti iman membenarkan tidak ada ragu-ragu dan sangka-sangka arti Islam itu menjunjung artinya meninggikan segala perintah Allah jadi kita melaksanakan di bawah perintah Allah di atas kita tunduk bermula rukun iman itu yang ada di tengahnya rukun iman 6 perkara untuk billah 1 wa malaikatihi 2 wa kutubihi 3 wa rusulihi 4 wa yaumil akhir 5 wa bil qadari khairi wa syarrih bermula rukun iman yang pertama yaitu untuk billah percaya pada Allah Ta'ala bahwasanya iya Tuhan yang makhluk pihak ya kan arti makhluk pihak semalam sugih pamurah nang lainnya samunya anda hajat lawan sugih itu arti makhluk pihak percaya bahwasanya Allah sugih dan murah ya betul yang lain dari Allah termasuk kita bahajat lawan yang sugih dan murah kita kasugihan kepamurahannya dirasakan mata dan penglihatnya itu kekayaan Allah mata dan penglihatnya kekayaan Allah gimana mengetahui kekayaan Allah? Coba lihat mata dan penglihatnya itu dasarnya adalah setitik air mani kalau kita ambil air mani itu setitik apa ada mata di situ? Apa bisa melihat? Kagak demikian yang lainnya kalimat dan pendengarnya muntul perkataannya hidung dan nafasnya otak dan pikirannya hati dan geraknya tangan batis dengan jarak diamnya asalnya itu satu titik air dasar bujur Tuhan itu sugih kaya dibanggakannya maka lawan penglihat untuk kita palingnya dan pendengar gasan kita
hidung lawan napasnya untuk kita. Dasar Tuhan itu pemurah benar, pemurah. Nah jadi kesugihan Tuhan lawan pemurahnya di awal kita nih hibah sudah ya tak ada jadi waliullah juga, ya Allah ruginya. Berpikirlah waktu si ayam datang kemari aku membicarakan masalah nikmat mata dengan penglihatannya, lidah dengan perkataannya, napas dengan hidung dengan napasnya. Waktu itu lalu dijelaskan sedikit zikir nafasu Allah. Berpesan lawan si ayam masalah napas keluar masuk itu berpesan. Apabila masuk pada keluar habis, keluar pada masuk habis. Jadi inya memperhatikan zikir itu di napas. Coba rupa sudah bagus, iya kan? Iya kasih ayam ingat juga kan? Rupa bagus ya kalau nah tingginya ya sama lawan guru ija. Jadi istilahnya kan hidung ke hidung itu kan kadang kesalang kecincik-cincitan gitu atau berbunduk pada sama-sama dia berdiri kesampuk samunyaannya ketawa itu nih orang mengesahkan dulu nanti saat mabuk sesamaannya walaupun kada sama bujurnya bini-bini aku laki-laki kada sama cuma kakayanya nak kaya sama bibirnya tipis, bibirku tipis juga ujar guru dari seksi. Nah bahunya lebar, bahuku lebar juga, hidungnya mencong, kita mencong juga. Nah dagunya pulang ujar orang bahu membaji, aku membaji juga. Jadi ujar bagian kayak pinang di belah kacip. Amin. Ujar berbulan Madura. Kata gampang. Umur sudah 30-an. Apalagi rumah sudah bisik. Di atas ada kolam renang, di bawah ada kolam kampungnya. Di tanah apa lain kolamnya itu jam terlalu takut jam bisa ada jam terlalu takut di luar aja aneh. Nah pakaian sugih pada sahabat yuk rambut ikal mayang mulai di tangan ke bawah rambutnya si ayam itu amal lihat kontian apa gara-garanya kenapa kamu aku itu cekah kan ngayon dilihatnya haram kan dilihat ini berbir tapi nang buruk dilihat semuanya dengan mata hati. Kalau mata hati kita melihat sesuatu itu maka gabal fuadu marah, tidak ada larangan. Alasan itu kalau diberi Tuhan iman yang sempurna, kita melihat sesuatu yang gaib sebagaimana hadir di depan kita dengan nur iman. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Nyaman membuktikan bahwa Allah Ta'ala itu melihat segala sesuatu. Kita pun dilihatkan juga, iya kan? Buktinya yang Tuhan melihat kita dilihatkan. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam bertakun lawan Tuhan, coba kayak apa biarlah hidupakan orang yang sudah hancur. Orang sudah hancur berataan kiamat, biar hidupakan pulang ulun tak melihat. Ujar Tuhan, qala awalam tu'min. Berapa? Yang kata beriman dah? Beriman benar walakin liyatma'inna qalbi supaya ulun ini istiqamah. Oh, jadi istiqamah itu maknanya itu istiqamah. Istiqamah itu jalannya melihat nang kenyataan. Namun nang kenyataan ini kada ada berapa mencapai istiqamah.
Jadi ujar Tuhan, fakhudh arba'atan minat tayr, ambil 4 warna daripada binatang yang ba'alar, itu ayam, burung, ya kan? Burung itu ada gagak, ada burung apa, ada angsa, apis. Nah, dicancang-cancang ujar Tuhan, dicancang Nabi Ibrahim ya. Dicancang jadi akan satu dagingnya, jadi akan satu diudak, jadi satu. Jadi satu lawan apa? Lawan bulu-bulunya satu sama sekali. Jadi mana itu, mana ayam, mana angsa, mana gagak, tahu lagi ya. Udah jadi satu sudah. Semua dahunna, kemudian kiau maramnya masing-masing. Ayam itu, angsa, burung, kemarinya. Yuk laksanakan ya Tuhan. Lalu dikiosi sini. Sekalinya ayam datang, baik ngomong. Nah, kayak jalan ayam juga, ikut berjalan kayak ikut juga, maka ikut berjalan. Baik ngilang ya. Nah, ikut itu kenapa yo? Jadi bangunyong, kada berjalan, kenapa di banyong? Ya batasnya kada sampah. Kita siap menjawab ondokan. Takbir jaga bagaimana? Itu betul takbir itu karena jalan lain masalahnya. Bakunyong kenapa jadi kagak berjalan bakunyong? Jawabannya bukan takbir, jawabannya karena batisnya kada sampah. Jadi kada sampah. Itu presiden datang udah titik datang. Angsa datang dua, angsa burung datang dua. Nah, hanya Nabi Ibrahim yakin bahwa orang menghancur berataan kami dikiai beradul. Pas modal beradul juga cuma kada pakai kacamata. Iya pakai beradul juga kan lain-lain kan. Burung-burung itu juga. Cuma awak dengan mana balain bang. Ada nang putih di dunia sini, limbahnya dengan bangun hilang. Ada nang hilang di dunia, limbah bangun di kubur putih. Kenapa? Hatinya nang hilang, hatinya nang putih. Ujar kalau seman di akhirat kena hati nang jadi anggota luar. Anggota luar kata dalam. Apabila hatinya bersih, maka muhanya dan awaknya berasih putih. Apabila hilang hatinya, ubud dunia, bakhil, engken, tomat, loba, serakah, macam-macam. Kalau memang pada baik itu dia jahat sangka, khianat, apalagi itu penyalikan. Apalagi yang pemutukah dendam, kada pengasuh penyayang, napa garangnya sifat yang bagus-bagus di dalam hati ada kan? Sekian 1, 2, 3, 4 ada di kitab sekian kadang boleh tunggu dulu di kitab ini apa karena ini sudah bertauhid insyaallah. Jadi perlu kita ini menguatkan iman supaya istiqomah di dalam iman. Untuk amantu billah taqum itu. Mesti melihat yang bujur-bujur kenyataan. Nah disinilah kita disuruh oleh guru kita siapa. Kita berjalan ke hutan-hutan, kita berjalan ke padang-padang, itu siah namanya disuruh oleh guru yang murabbi mursyid kita. Di sana kita mendapat sesuatu yang ajaib di sana. Untuk kita cukup percaya bahwasanya Allah misalnya mendengar, Allah misalnya berkata-kata itu. Jadi di sana kita bisa terdapat bahwa seakan-akan kita mendengar kata-katanya rumput-rumputan, seakan-akan kita mendengar kata-kata batu-batuan, seakan-akan kita mendengar kata-kata
daripada besi-besian. Itu seakan-akan waktu istirahat itu tadi. Dan itu semuanya itu tadi mengucap salam, assalamualaikum ya waliyallah. Ulun ini adalah besi, ngarannya naga runting. Nah, itu tujuannya mungkin pada berduit jual. Itu misalnya kan. Ujar rumput ulama, assalamualaikum ya waliyallah. Nah, di mana? Oh, soalnya pucuk daun apa namanya jambu kalau tukal ujar daun tukal ulun waliullah adalah dasan obat kananakan nang bocoran entah diputih ketiga buting mentok itu dipirit-pirit yang tiga tadi lalu dicampuri banyak sedikit lalu dicakupkan insya Allah hampir bocoran anak-anak metok ulang tua kan bocoran lain pulang obatnya lain pulang bocorannya obatnya punya bocoran lain pulangnya misalnya aja assalamualaikum ya waliyallah ujar janar pulang. Nah ulun ada di sini mata ujar janar mata janar ulun jendeng tahu lah ya obat. Nah itu kalau ada orang yang tinggal lupa ambilkan mata ulun dari akhir sapuakan insya Allah kumennya mati. Mata janar ngarannya muntalinya janar kadang. Jadi orang yang kesah ini tadi mendengar sama Allah merasa unda wali. Nah langsung dicabut menjadi wali setan karena merasa. Jadi pada tahan ujian oleh sebab itu apabila ada bisi guru dan mursyid murabbi bahayanya banyak. Rasulullah pun waktu Isra Mi'raj dikawal oleh Jibril lawan mereka, ya kan? Itu jalan, jangan bertahan. Apa itu? Hai Jibril, jangan dihalangi. Terus saja. Kita bah nyaman-nyaman berjalan singgah Jibril. Bapak sembahyang. Nyaman-nyaman sembahyang Islam. Jalan pulang. Memang kami lagi pintunya tak udah. Sakahan dak terbang. Mengkaya kalian pagat mangka itu diri kita lah hendak jadi kalian pagat kah hendak ada yang menjual kah nyaman ada yang menjual juga adalah nyaman ada yang menjual juga boleh labuh matinya kan guru itu kan nikmat juga dari Allah wajib syukur luar biasa. Ini guru banget hari hati kalau ya Allah jadi nang mana rasa hendak pulang ke sana duitnya ada ya aku baru pada kawan di sini aja karena lawan yang pada kawan juga ya kalau musibah aja bupati tulakan kabarnya kesanaan bagus saja berkomenang kawan-kawan bagus saja nih kata-kata di sini betah gue karena menyakawa aku karena menyakawa aku mesti berkasih akan ada di sini ya kan karena hari Minggu menyukuri itu nah khususannya gerbangnya padahal kita setiap hari Ahad setiap hari Kamis sudah masyaykhina walidina wa ummahatina wa jiranina wa qarabatina itu semuanya sudah ya kan sudah sangat sudah semuanya cuma ada khususannya kan kada gampang kita kada komang balas budi guru bini-bini aja lawan laki lakinya bakorongan hibak lawan nanah danor lalu nang bini menjilat sehingga hilang nanah danor balong bakti lawan laki itu hanya laki aja apalagi guru apalagi menjadi pembunuhan tuh laki pula apalagi mana guru sorong, mana laki sorong, mana bakula lawan sorong pula, mana rumah betatoran, barang apa derajatnya di situ nang wajib haknya ditunaikan. Menurut orang mengerti lah
matinya jatuh tadi kita disuruh menuntut ilmu Islam, ilmu iman serta mengamalkan supaya kuat. Kekayaan Tuhan di badan kita ini biar banyu mahong itu banyu mahong itu maka jadi mata, maka jadi penglihat, jadi telinga jadi pendengar, jadi hidung jadi napas, jadi muntung jadi napas, ilat apaan ya kan, jadi gigi karas banget, maka asalnya banyu bahannya bisa mesam nah senyum kayak si ayam pun itu namanya anak murah senyum, dikit-dikit senyum, jangan tapi senyum terus, aku cemburu. Ngaruh ya kalau sudah nongkrong, kalau sudah artinya apa, kalau sudah nakal kalau sudah cinta melekat dalam musibahnya pun rasa nikmat. Bujur kan? Apabila cinta sudah melekat dalam musibah pun rasa nikmat. Bujur kan? Bujur kan? Ngomong bujur akan aja pada berdua. Nah itu kada gampang. Coba ikan belah otaknya tertawa kada pikir. Utak Allah pikir belah tertawa sekalinya penerbangan dari Samsung menuju Surabaya adalah ditempuh kurang lebih 45 menit. Thank you. Berapa orang yang membuat pesawat mereka? Berapa pulang barang yang dibuat? Kagak gugur. Bekali kada apa-apa para penumpang Garuda Airways dengan nomor penerbangan sekian ya Pak. Beberapa menit dari kita akan mendarat kalau itu, marilah masing-masing memasang tali pinggangnya. Ya kan? Itu kada gampangan. Gugur kalau di Surabaya, mulai di sini dikepalai oleh bupati misalnya, hendak mengambil hal, coba pikirkan tuh kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Asalnya pesisir aja, lalu utak orangnya berpikir bahwa pasawah asalnya melihat pesisir yang benar diturutinnya Allah Ta'ala maulahkan utaknya itu belalah utaknya kalau ada pikir ada kawasan untuk kekayaan Allah di situ, ada rahasia Allah ada di situ, sampai pesawat ya kan, sampai pulang lain-lainnya daripada pesawat kita. Menurut orang yang sudah ada iman, apalagi Islamnya ilmunya banyak, pada kalau pandai kan man arafa rabbahu kala lisanu, pada kalau pandai yang namanya kecengang-cengang itu kan, kecengang-cengang pada kalau pandai itu kecengang-cengang mandar ujar orang batu-batu ke sindang. Jadi umatnya yang melihat keluarga itu melihat lakunya sindang, lalu macam-macamnya mesti mikirkan si ayam itu beberapa itu anggapan punya, padahal seorang ada sindang memikirkan keajaiban perbuatan Allah. Sun Allah alladzi atqana kulla syai'. Nang itu pulang, nang jauh-jauh dulu ada nang itu, nang jauh-jauh bakai utuh lumur, sasok dunia,
gara-gara ini aja wa min samaratil zakar ya lah. Nah ayo mun ada nama mustahil kalau masih untuk lagi belum ada illallah ada ada yang lain-lainnya illallah. Kemana mata melihat, disitulah surga malaikat. Itu aja tak habiskan ya Rasulullah. Rukun iman yang kedua, percaya pada sekalian malaikat bahwasanya mereka itu hamba Allah yang mulia, bukan laki-laki, bukan perempuan, sangat membuat taat pada Allah dan tidak membuat maksiat. Maka wajib iman dengan kapsul daripada mereka itu yang tersebut di bawah ini: Jibril, Mikail, Israfil, Azrail. Begitu apa? Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ya kan? Itu 10 itu tak wajib percaya. Nang lainnya kita tahu bahwa mereka itu banyak. Minta aja sudah laki-laki kada bini-bini, kada makan, kada minum, kada kurang, kada dawian ibadah kaya. Orangnya saling banyak nang 10 ini secengkong kada boleh apa dikurangi, dilabihi kada boleh juga. Kalau sekalian bakar, sekalian lemer dibuat kada boleh, kada boleh kalau apa aja kalau beratanya latihan lebihnya apa aja kalau 10 udah ini ada nang kali ingat lagi anu dulu ketuaan kita aja ingat lagi nang panjangnya sudah tua-tuaannya satu panjang 2 bulan itu aja lagi nang diketek bukan banget ini yang sudah para penaki ini mengatakan apa-apa kewajiban baburu pulang mengenang. Rukun iman yang ketiga, percaya pada segala kitab yang turun dari langit adalah itu dengan tafsir 4 kitab tersebut, satu-satunya di bawah ini dengan nama-nama nabi-nabinya. Adapun yang yaitu dengan ijma saja aturan suhud, inilah yang utama. Pertama, Taurat bagi Nabi Musa alaihissalam. 2 Zabur bagi Nabi Daud alaihissalam. 3 Injil bagi Nabi Isa alaihissalam. 4 Quran bagi Nabi Muhammad SAW. 60 suhur bagi Nabi Sis alaihissalam, anak Nabi Adam. 30 suhur bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu lambaran 10 suhur bagi Nabi Musa, ya kan? Itu sebelum Taurat. Rukun iman yang keempat, percaya pada sekalian Rasul alaihi wasallam dengan tafsir yaitu 25 yang di bawah ini, yaitu yang disebut dalam Al-Quran. Adapun yang lainnya maka dikata setengah ulama itu 9 huruf Muhammad dengan jumlah Al-Kubra adanya. Itu masalahnya kan hitungan mim sekian, sekian mim sekian, sekian kan. Itu setengah ulama, ya kan. Jadi yang 25 dalam Al-Quran wajib kita mengenalnya. Pertama Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Isa, Muhammad SAW alaihi wassalam. 25 itu wajib kita percaya. Rukun iman yang kelima, percaya pada hari kiamat dengan segala hal ehwalnya. Seumpama mahsyar dan sirat, timbangan, mizan, sirat titian, mizan timbangan, syafaat. Nama memberi syafaat itu ujar Nabi 3. Pertama Nabi-Nabi, yang kedua ulama, yang ketiga syuhada. Ya kan? Itu jagar memberi syafaatnya. Ya nang jar kita deh paguruan kita, jagar memberi syafaat lawan kita. Siapa guru-guru kita? Iya nang rajin orang menulis dah riwayatnya dah. Si anu mengaji lawan guru anu Al-Quran, lawan guru anu tajwid, lawan guru anu
itu kisahnya tak. Nah, tauhid lawan anu belajar itu ada guru-guru itu semuanya memberi syafaat kena di akhir hari kiamat itu kada. Habis Nabi ada nabi-nabi memberi syafaat juga kena. Baik itu pulang orang mati syahid minta juga. Dan Kautsar itu talaga Rasulullah SAW, dan surga dan neraka adanya. Rukun iman yang keenam, percaya pada takdir Allah di dalam sekejadian tiap-tiap sesuatu. Ya kan? Di zaman dahulu terjadi bahwasanya ada sungai, sungai yang sangat lebar. Kemudian babanya sungai itu, lalu kitab-kitab suci Al-Quran dikumpulkan oleh orang kafir, lalu ditimbainya ke sungai tadi. Sesudah itu maka habis Al-Quran semuanya itu diulangnya jambatan, lalu inya berjalan dengan tunggangannya menjajak-jajak Quran menyeberang sungai tadi. Kemudian ada kata-kata dari atas nang kada kelihatan orangnya. Itu da'il iktirab qamal amrullah wala fi harakatil falak. Orang yang melihat kejadian ini jangan nyawa mengiktiraf di hati, karena nyawa kada kawa maulah dan kada kawa marobah-robah juga. Itu ada da'il i'tirab qamal amrullah wala bi harakatil falak. Karena sejenis itu di dalam kejadian tiap-tiap sesuatu kita percaya itu takdirnya Allah. Namun di dalam nang lajen yang dibaca oleh Habib Abdullah Al-Haddad itu ya kan, yang disambung oleh orang-orang kita di sini yang disebut dengan terbang Syekh Saman itu la tukathir hammak ma gudir yakun Allahul muqaddir wal alam syu'un wa qada wa qaddar kulla syai' bihaq ya qalbi tanabbah wa turkil muzun la tukathir hammak ma gudir yakun lawalin wa kayf qawlul hamaq ya'tarif ala Allah alladhi khalaq. Mudah-mudahan simpun nang ini di dalam dada kita. Apabila simpun itu bagus bang susunannya, simpun itulah. Kemudian kita menyambung kitab yang kedua, Sulamul Taufik. Permisi dulu lah, makan obat. Allah halal di antara yang menyebabkan murtad yaitu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Kadalik seperti yang di atas, artinya nang dalilnya ijma. Seperti jual beli kal bai'i. Jadi berjual beli hukumnya halal. Jangan kita merasa di hati bahwa jual beli itu haram. Jangan kalah. Apabila memadahkan hati bahwa jual beli haram, maka hukumnya murtad. Menghalalkan yang haram murtad, mengharamkan yang halal murtad. Apabila ijma ulama atas halal dan haram. Wanikahi seperti nikah itu hukumnya halal. Jangan diikatkan bahwa nikah itu haram. Au nafa wujuba rajma'in alaihi kadzalik, atau menafikan seseorang akan wajib sesuatu. Misalnya seperti sembahyang 5 waktu, ya kan? Wajib kalau nah itu. Lalu dipadahkannya ada sembahyang yang 5 itu kada wajib. Apalagi
kalimat-limanya dipadahkannya kada wajib. Sebagaimana di Kalimantan Selatan ada kalau dulu guru yang melajari muridnya di satu kampung bahwa sembahyang kada wajib lagi, iya kan? Nah, itu menafikan wajibnya sembahyang 5 waktu, langsung menjadi murtad. Awsajadatin minha atau sakali sujud daripada sembahyang dipadahkannya kada wajib. Padahal setiap kali kita itu sembahyang ada kalau sujudnya, ya kan? Di dalam sekali duduk 2 kali namanya sujudnya, ya kalau turun pulang sujud, duduk sujud pulang, ya kalau berdiri sujud pulang di dalam 1 rakaat 1 kali apa? Sujud minta. Lalu sekali aja sujud nang dinafiakannya wajibnya dipadahkannya kada wajibnya, maka itu pun murtad juga. Dan seperti wasaumi wazakati zakat, dan seperti puasa itu juga kada boleh dipadahkan apa? Kada wajib itu kada boleh. Wal haji bahaji seumur hidup sekali. Wal wudu'i wudu minta juga, ya kan? Ringkasnya nang wajib-wajib jangan dinafiakan kewajibannya, nang halal jangan dikatakan haram, nang haram jangan dikatakan halal. Japa malam yajib atau ia mewajibkan nang kada wajib ijma'an kadzalik. Mana misalnya seperti menambahi sarakaat sembahyang daripada nang ada, umpama subuh 3 rakaat dipadahkan nang sarakaat itu wajib juga menambahinya, ya kan? Atau menambahi sujud sekali dipadahkannya wajib itu. Aun apa mas'uliyat mujma'in alaihi kadzalik, atau menafiakan nang sunat-sunat nang ijma' ulama atas hukum sunnatnya, misal seperti qobliyah ba'diyah. Mustaqbal atau yang kita kafir pada waktu yang akan datang, langsung pada menghadang waktu itu lagi langsung gugur Islamnya. Awala fi'li syai'in mimma dzukir, atau ia mencita-cita atas kafir atas memperbuat sesuatu daripada yang dahulu itu. Mencita-cita aja lah, mencita-cita akan kafir mintu aja walaupun kada kena, ya kan? Langsung juga. Tadapi atau ragu-ragu pada keadaan kafir ke aku kada kafir ke kada langsung kafir juga. La waswasuhu, kalau waswas itu bukan ya ada yang mahaur rajulnya mahaur hajin aku kafir, itu waswas saja nih. Banyak jalannya oleh sebab itu banyak membaca syahadat 2 kalimat. Apabila membaca syahadat 2 kalimat yakin sudah kita itu Islam. Banyak syahadat 2 kalimat dimontong. Semalam apabila banyak pandai yang lain dari syahadat 2 kalimat itu banyak penerjar kata-kata yang menyebabkan manusia itu menjadi murtad. Awal-awal asal semalam itu mangka banyakkan tuh pandai menyebabkan murtad. Jadi banyak syahadat 2 kalimat saja insya Allah selamat saja. Antara sahabat Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu, atau ia kada percaya pangkatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pertama. Paham enggak?
ada kalau orang yang mengaku Islam juga yang mengadakan Abu Bakar Siddiq itu bukan sahabat Nabi, tetapi itu adalah pendeta atau merampas hak Sayyidina Ali. Ada kalau itu. Nah, orang yang kada percaya bahwa Abu Bakar Siddiq sahabat Nabi itu orang murtad itu sudah. Jadi ada semacam madhab yang timbul di Indonesia, maka Habib Salim bin Jimjan mengarang kitab menyatakan bahwa pendapat itu adalah murtad dan kafir. Aduh, kok ada bisi kitabnya itu. Madhab itu ikam paham aja berataan maksudnya madhab itu sudah. Apa kada percaya lawan Abu Bakar Siddiq? Atau yang lainnya coba sahabat Umar, Kak Utsman, ya kan? Ya ada di bawahnya pun ada seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman minta juga, ya kan? Sayyidina Ali minta juga. Awisalata wahidin minar rasul al-mulma ala risalatihi, atau menafikan pangkat kerasulan dari seseorang dari Rasul yang 25. Jahada harfan mujma'an alaih minal Qur'an, atau ia pada percaya sebuting huruf daripada Qur'an seperti Bismillah yang di dalam suratun Naml. Ada kalau innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Zada harfan fihi mujma'an ala nafihi mu'taqidan annahu minhu, atau ia menambah sebiji huruf dari Quran yang bukan termasuk Quran. Au kadzdzaba rasulan, atau ia memadahkan rasul itu berdusta. Lamun mendustai rasul kan itu hukumnya dosa besar. Lamun mendustakan rasul hukumnya murtad. Jadi hati-hati benar kalau hadis itu, jangan berani mengatakan hadis itu ulahan lamunnya bujur hadis. Hati-hati. Berarti nama hadis dipadakan pada hadis, iya kan ngarannya mendustakan hadis. Hadis itu adalah juzuk dari Rasul juga. Hati-hati benar. Jadi orang-orang yang menafikan hadis Nur Muhammad karena di kitab situ kada dicetak lagi Nur Muhammad itu kada dicetak, permainan dari orang-orang yang apa? Nang kada ketujuh lawan Nur Muhammad tuh. Dihilangkannya hadis itu di kitab itu, jadi setiap orang menukar kitab yang memang kadada itu dipadakannya kadada, sedangkan asalnya kitab itu Musannaf Abdul Razak yang aslinya ada itu hadis, dan Abdul Razak itu dipakai oleh Imam Bukhari di dalam rawi hadis silin. Berarti Abdul Razak orangnya siqah, artinya orangnya sahih, tak dipercaya. Kan banyak sudah itu yang pada percaya hadis Nur itu banyak sudah, sedangkan itu kan hadis itu lamun dipadakannya dusta, hadis itu mendustakan hadis Nabi apa? Matinya kan banyak benar sudah penyebab murtad. Oleh sebab itu penting di mana-mana majelis dibacakan ini supaya masing-masing bisa menjaga diri. Sayang benar kalau mati sudah kafir dikira apa? Islam, padahal apa? Kada. Aunam qasahu, atau mengecilkan akan Nabi, akan Rasul, mengecilkan. Seperti dipadahakannya seorang rasul siapakah
misalnya ada bisi sifat bahiri, nah itu kan ngarannya itu kan mahina, kan ngarannya sifat hiri itu kan dari hati semuanya Rasul, orangnya maksum, ya kan, dalam hati kada ada geretek nang dosa apalagi ada gereteknya aja, kada ada bakasnya aja kada ada. Itu Yahudi memadahkan Nabi Daud itu pahirian, itu pang Yahudi